Shalom teman-teman yang dikasih oleh Kristus. Apa kabar kalian semua pada pagi hari ini? Semoga kalian dilindungi oleh kuasa Tuhan. Dan juga mari kita renungkan renungan yang berjudul bergantung kepada Yesus, bukan kepada manusia. Tapi sebelum kita merenungkan renungan pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka. Terima kasih atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu tentang bagaimana kami harus bergantung sebenarnya kepada-Mu, bukan kepada manusia. Bukakanlah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap kata yang kami dengarkan dan ini menjadi kekuatan bagi iman kami Tuhan. Dan biarlah iman kami terus bertumbuh dan berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, renungan pada pagi hari ini dibuka dengan ayat bacaan dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, dalam hidup ini pasti kita sering merasa lebih aman ketika kita memiliki seseorang yang bisa diandalkan. Baik itu orang tua, pasangan, sahabat, teman, atau bisa jadi pemimpin gitu. Nah, tidak jarang kita ini merasa bahwa kita tanpa mereka itu, kita tuh seperti orang yang sulit bertahan di suatu fase gitu. Nah, namun Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa manusia itu terbatas, sungguh terbatas, dan tidak selalu bisa memenuhi harapan kita. Atau bahkan kadang itu manusia sangat-sangat amat mengecewakan hati kita gitu. Di Yeremia pasal yang ke-17 sampai ke-5 tadi, di Yeremia 17 ayat yang ke-5 tadi mengatakan bahwa orang yang mengandalkan manusia lebih daripada Tuhan akan menghadapi kekecewaan. Nah, kenapa sih teman-teman manusia itu tidak bisa diandalkan oleh kita? Karena oleh kita diri kita sendiri ya. Karena manusia tuh sungguh terbatas. Ya, manusia tuh bisa berubah. Manusia tuh memiliki kelemahan. Terus bahkan bisa mengecewakan kita gitu loh. Jadi meskipun dia tidak sengaja, dia tuh secara tidak langsung tuh dia bisa melukai hati kita gitu. Dan bisa membuat kita kecewa. Nah, sebaliknya dalam ayat yang ke-7, Tuhan berjanji bahwa orang yang mengandalkannya akan selalu diberkati dan dilimpahi. Itu sudah pasti ya teman-teman ya. Jadi hal ini bukan berarti kita tidak boleh mempercaya orang lain. Boleh, jelas boleh, karena kita kan sebagai makhluk sosial pasti kita juga membutuhkan relasi dengan seseorang ya. Jadi tidak mungkin kita tidak berhubungan dengan orang tersebut, atau semisal teman kita tidak berhubungan, tidak curhat atau cerita gitu. Tidak mungkin, karena kita juga sebagai manusia juga membutuhkan relasi gitu. Nah, jadi yang dimaksud di renungan pada pagi hari ini itu bukan berarti kita tidak boleh meminta pertolongan atau tidak mempercayai orang lain. Boleh, tetapi hati kita harus tetap mengutamakan Yesus Kristus sebagai sumber utama pertolongan dan pengharapan kita. Jadi tetap, walaupun kita punya sahabat, punya orang tua, punya keluarga, punya yang hubungannya sangat dekat gitu, tapi kita ini tetap harus menunjukkan hati kita tuh kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah penolong dan sumber pengharapan kita gitu. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, jelas-jelas di sini adalah jaminan dari Tuhan bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kepastian dan ketenangan sejati. Dan tentunya pasti ada pengharapan di dalam Tuhan. Jadi di saat seseorang mengalami jalan buntu, sudah pasti larinya tuh harusnya ke Tuhan, karena hanya Tuhan yang adalah sumber pengharapan dan jalan kebenaran kita gitu. Seringkali kita baru datang kepada Tuhan setelah segala upaya yang lain gagal gitu. Jadi kita tuh seringkali menjadikan Tuhan tuh sebagai opsi terakhir di dalam pilihan kita gitu. Padahal kita lebih dulu mengandalkan kekuatan kita sendiri atau berharap pada orang lain.
Nah, jika sejak awal kita berserah dan bergantung kepada Yesus, kita tidak akan merasa terbebani oleh kekhawatiran. Jadi kita tuh tidak merasa khawatir, tidak merasa terbebani, tidak overthinking yang berlebihan seperti itu, karena kita tahu bahwa Tuhan tuh pasti akan menyelamatkan, pasti akan membantu kita dalam segala permasalahan kita, seperti itu. Nah, ada banyak contoh dalam Alkitab tentang ada banyak contoh dalam Alkitab tentang orang-orang yang belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Misalnya Raja Daud. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, ya di dalam banyak kesulitan selalu berdoa dan mencari Tuhan lebih dahulu sebelum bertindak. Jadi Daud ini selalu mengutamakan Tuhan daripada usahanya sendiri gitu. Jadi dia menunjukkan hatinya tuh kepada Tuhan. Nah, Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang ke-6 berkata, hanya kepada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi bagaimana dengan kita? Ini yang menjadi renungan untuk kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih banyak bergantung pada manusia daripada ke Tuhan? Atau justru sebaliknya? Saat kita menghadapi masalah keuangan, kesehatan, keluarga, pertemanan, percintaan, dan lain sebagainya, apakah kita langsung mencari kepada Tuhan? Atau kita lebih dulu mencari solusi kepada orang lain atau curhat kepada orang lain? Oke, teman-teman, Tuhan mengundang kita hari ini untuk lebih dekat kepadanya, percaya bahwa Dia adalah gembala yang baik, yang tidak akan pernah menyesatkan kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Di suatu titik terendah pun Tuhan itu pasti ada. Jadi mari jadikan Yesus sebagai pegangan hidup kita, sebagai penolong kita satu-satunya, dan sebagai sumber pengharapan kita satu-satunya. Dan juga jadikan Tuhan ini sebagai tempat perlindungan yang sejati. Oke teman-teman, mari kita tutup renungan pada pagi hari ini. Kiranya renungan pada pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan kami pada pagi hari ini. Kami sadar Tuhan bahwa hanya Engkau satu-satunya tempat kami bersandar dan bukan manusia yang terbatas. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengandalkan-Mu di dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Percaya bahwa rencana-Mu adalah yang terbaik. Kiranya firman yang telah kami renungkan pada pagi hari ini mengubah hati dan tindakan kami agar semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin.